Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat percikan iman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu, kesempatan, dan semoga di saum yang kita jalankan pada hari ini menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat percikan iman yang dirahmati oleh Allah, kajian pada kesempatan kali ini yaitu temanya berkaitan dengan menikmati ujian. Setiap manusia yang hidup pasti oleh Allah dihadapkan dengan ujian. Namun kalau berbicara konteks ujian itu tentu saja berbeda-beda. Setiap orang pasti akan dihadapkan dengan ujian yang berbeda, tergantung bagaimana dia menyikapi atau menikmati ujian yang Allah berikan kepadanya. Yakinilah bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu cara Allah memberikan pesan cintanya kepada kita, karena Allah ingin mengangkat derajat kita, karena Allah ingin memuliakan kita. Jadi ketika Allah memberikan ujian kepada kita, bukan berarti Allah ingin mempermalukan kita, bukan berarti Allah ingin menyudutkan kita, tetapi dengan ujian itu Allah ingin mengangkat derajat kita supaya kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang siap, kemudian orang-orang yang layak mendapatkan ujian itu. Sahabat percikan iman yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan di surat Al-Baqarah ayat 286. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian kepada hambanya di luar kemampuannya. Artinya apa ujian yang kita hadapi, Allah yakin bahwa kita itu bisa dan mampu menghadapinya. Seperti yang dimana Allah menyampaikan lagi di surat Al-Baqarah ayat 214. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal Allah belum menguji kamu dengan ujian itu? Kemudian kata Allah, alladzina khalau min qablikum masastaqtum, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi orang-orang terdahulu juga sama diberikan ujian. Ujian itu bisa jadi terlahir dari keluarga kita, dari anak kita, atau seorang istri dari suaminya, atau sebaliknya suami dari istrinya, kemudian tetangga kita. Banyak halnya ketika ujian, atau di pekerjaan kita, banyak sekali ujian-ujian yang Allah hadapkan kepada kita supaya tadi saya sampaikan bahwa dengan ujian itu Allah ingin mengangkat derajat kita. Sahabat percikan iman yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa tingkat ujian. Yang pertama tadi di surat Al-Baqarah 142 ayat 214 kata Allah, ada yang pertama Allah menguji ujian itu dengan kata ba'sun, yang dimana ujiannya itu sangat ringan, tidak terlalu berat. Ini awalan. Tetapi tergantung kita, ketika kita tidak bisa melewati ujian itu, maka Allah akan menguji dengan ujian-ujian itu. Ba'sun itu contohnya apa? Hal yang terkecil ketika kita ingin berangkat ke masjid atau ingin sholat berjamaah. Tiba-tiba tidak jadi untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena terlihat awan sudah mulai mendung atau akan hujan. Padahal hujan lagi acan, itu baru mendung. Ketika ditanya oleh istrinya, ayah, kenapa tidak sholat berjamaah di masjid? Akan hujan mah, takut nanti ke masjid pas hujannya turun, nanti semuanya akan basah. Artinya ketika kita punya niat untuk melakukan sholat berjamaah, tidak jadi sholat berjamaah. Kenapa? Karena takut hujan. Yaitu ba'sun, yang dimana ujiannya itu sangat ringan sekali. Ketika kita tidak bisa melewati ujian dengan kata ba'sun, maka Allah akan menguji terus dengan ba'sun itu, dengan ujian-ujian yang ringan itu. Dan tidak terus Allah akan menguji dengan tingkatan yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya, ketika
ujian itu kita lulus dengan ba'sun, dengan ujian yang ringan, maka Allah akan mengujinya dengan yang kedua, yang agak berat dibandingkan ujian ba'sun tadi, yaitu doro. Doro di sini lebih kepada fisik. Kalau tadi kita tidak mau berjamaah, alasannya akan hujan. Tetapi kalau doro di sini ujiannya lebih meningkat dibandingkan dengan ba'sun tadi. Ketika seorang perempuan dia memakai kerudung, kemudian ada orang yang mengejek, kebetulan kerudungnya itu agak panjang. Kemudian kata orang yang mengejek, aduh Mbak, kerudungnya ini panjang amat, kayak Superman. Nah, itu lebih ke fisik. Jadi ketika kita dihina untuk melakukan kebaikan, kemudian ini tingkatannya doro, lebih ke fisik, kita tergantung kitanya apakah kita bisa melewati ujian itu dengan tingkatan doronya, atau kita akan menjadi orang yang ciut, atau aduh saya merasa malu pakai kerudung yang panjang, suka dibilang Superman lah, atau kuntilanak lah, atau apalah, hingga akhirnya kita enggan untuk melakukan kebaikan. Tetapi kalau seandainya kita mampu dan bisa melewati ujian doro itu, ya terserahlah orang mau bilang A, dia mau bilang B, mau bilang C, mangga, itu mah terserah. Yang penting saya melakukan kebaikan. Saya komitmen dengan pakaian saya komitmen dengan kerudung yang saya pakai, saya komitmen dengan cara tutur kata saya yang mungkin orang lain ada yang enak dengan tutur kata saya ataupun juga tidak enak. Tetapi dia konsisten, dia melakukan kebaikan yang menurut dia benar, sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnahnya, kemudian kita labas, terus melanjutkan kebaikan-kebaikan itu, maka disitulah akan ada nilai kebaikan sebagaimana yang Allah janjikan, Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian tingkatan yang ketiga, tadi yang pertama ba'sun, tingkatannya yang sangat rendah, Allah menguji dengan sesuatu hal yang sangat ringan. Ketika kita lulus dari ujian ba'sun, kemudian tingkatan yang kedua yaitu doro. Nah, ketika kita lulus dengan tingkatan yang kedua doro, maka Allah akan menguji kita dengan ujian yang disebut dengan zulzilah. Artinya apa zulzilah? Di sini mengandung arti kegoncangan. Jadi ujian yang memang tingkatannya lebih wah. Ketika Allah menguji kita, kita sampai gemetar dengan ujian ini. Kita sampai hati kita itu gelisah, sampai bergejolak dengan ujian ini. Makanya Allah menjadikan tingkatan ujian itu dengan zulzilah. Sampai tergoncang hati kita, sampai merinding hati kita dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Tapi yakinilah sahabat percikan iman yang dirahmati oleh Allah, ketika ujian itu menghadapi kepada kita, menyertai kepada kita, maka kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Yakinilah kalau seandainya ibu sekarang kesal dengan anak ya, apalagi sekarang pembelajaran itu kan daring ya, waduh, sangat menyita waktu, yang dimana orang tua itu tingkat kesalnya itu akan lebih meningkat, tingkat stresnya akan meningkat, dia mudah marah terhadap anaknya. Yakinilah bahwa itu adalah cara Allah memberikan pesan cintanya kepada kita. Jadi ketika ujian itu diterpakan kepada kita, yakin bahwa kita itu bisa menghadapinya. Kita dihadapkan masalah dengan suami kita, yakinilah, nikmatilah, cintailah setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan yakin itu adalah sebuah kebaikan untuk kita hadapi. Karena kata Allah, barang siapa yang dia mencintai akan ujian yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia mengeluarkan kata sabar, kemudian dia sabar dalam bersikap, dia bersabar dalam bertutur kata, dia ikhlas akan segalanya, maka Allah akan memberikan surga bagi orang-orang yang sabar. Dan tentu saja kalau ada sebuah pertanyaan, kalau sabar itu ada batasnya enggak? Tentu saja kalau kita bertanya sabar itu ada batasnya, sabar itu tidak ada batasnya. Jadi kan di kita suka ada ya istilah kalau seorang ibu dia marah pasti akan mengeluarkan kata-kata, ya sudah sabar teh aya batasna, matakna ambek gitu tak. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Suami juga sama, ayah juga sama. Jadi ketika anak kita diuji dengan anak kita,
Cobalah berkolerasi dengan istri kita, ya, bersinambungan. Bagaimana cara mendidik anak kita supaya anak kita itu terarah, meskipun itu adalah sebagai ujian untuk kita. Kemudian ketika ada permasalahan di luar rumah ataupun di dalam rumah, coba kita nikmati setiap ujian itu dan hadapi dengan kesabaran, hadapi dengan keikhlasan. Jadi itu kembali lagi kepada kita. Jadi ba'sun, dharra, dan zalzalah. Kalau kita berhasil menghadapi ujian, maka disitulah tidak menutup kemungkinan dari segi materi Allah akan memberikan kepada kita, dari segi harta Allah akan memberikan kepada kita, dari segi tahta pun Allah akan memberikan kepada kita, karena Allah akan menganggap bahwa kita menjadi pribadi yang mampu. Kenapa? Karena Allah sudah menguji kepada kita. Jadi nilai itu keluar setelah kita diuji. Kalau di sekolah, keluar nilai terbaik itu ketika kita bagus dalam ujian. Ketika kita mengerjakan ujian, maka itu adalah nilai terbaik. Dan juga sebaliknya, ketika kita dijadikan orang yang berhak menerima surga dari Allah, kita diuji dulu oleh Allah. Banyak ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan tadi Allah menyampaikan di surat Al-Baqarah 214, jadi ba'sun wad-dharra wal zalzalah hatta yaqulu Rasulullah walladzina amanu ma'ahu man nasru illa inna nasrullahi qariban. Bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Hadirin sahabat percikan iman yang dimuliakan oleh Allah, yakinilah bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Jadi ketika kita diuji oleh apapun yang datangnya dari Allah, yakinilah bahwa Allah itu dekat. Mintalah kepada Allah. Ketika seorang sahabat bertanya, "Faida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Sampaikanlah bahwa ya Muhammad, aku itu dekat. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, kita cinta dengan Allah, kita kenal dengan Allah, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, yakinilah bahwa Allah akan memudahkan setiap ujian yang kita hadapi, baik yang berat ataupun yang ringan. Niscaya Allah akan memberikan kebahagiaan setelah Allah memberikan ujian-ujian kepada kita. Jangan takut dengan ujian, jangan malu dengan ujian, nikmatilah setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, baik itu berat, ringan, dan sedang. Yang terpenting bagaimana sikap kita, pribadi kita, seorang muslim, ketika kita mengenal kepada Allah, dengan ujian-ujian itu, kita menjadi wasilah, kita lebih at-taqarrubu ilallah, kita lebih dekat lagi kepada Allah, kita lebih mencintai lagi kepada Allah, kita lebih sayang lagi kepada Allah. Ketika rasa sayang itu sudah melekat dalam diri kita, kita lebih kenal lagi dengan Allah, niscaya pertolongan Allah akan senantiasa datang kepada kita. Sahabat percikan iman yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di surat Al-Imran, ketika ujian ini datang, Allah menyampaikan bagaimana ujian yang kita hadapi ini berbanding lurus dengan keadaan. Jadi ujian jangan sampai kita memandang itu hal yang negatif. Menurut kita, kenapa ya Allah teh menguji kepada kita teh dengan cara yang berat seperti ini? Padahal Allah lebih tahu akan ujian itu. Kalau orang tua kita dulu mengajarkan tentang nyanyian yang berkaitan, mungkin semuanya udah pada kenal dengan kata cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap langsung ditangkap. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Allah, keadilan Allah, Allah menciptakan hewan yang merayap dan makannya adalah hewan yang terbang. Pertanyaannya, keadilan Allah di mana? Allah menciptakan makhluk yang merayap, tapi makanan yang terbang. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada cacak, yaitu merayaplah. Jadi hanya sebatas merayap. Kalau cicak itu tidak merayap, dia tidak akan bisa memakan nyamuk. Tetapi amarnya adalah perintah dari Allah itu, wahai cicak, merayaplah. Dengan merayap itu, ternyata nyamuk itu datang. Jadi bukan cicak mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Ternyata, hap, langsung ditangkap. Nah, itu adalah filosofis orang tua dulu, bagaimana Allah memberikan ujian kepada kita itu. Ketika kita
dihadapkan dengan ujian, maka Allah perintahkan kepada kita sabar. Ketika kita sabar, maka ikhlas. Ketika sabar dengan ikhlas, maka disitulah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Sahabat percikan iman yang dimuliakan oleh Allah, itulah mungkin materi yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini terkait tentang menikmati ujian. Semoga kita bisa lulus dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Saum ini merupakan sebuah ujian, bagaimana kita ditahan, menahan, haus, lapar, semuanya serba ditahan. Mata kita ditahan, lapar kita ditahan, itu juga bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Namun poinnya bukan di situ, tetapi bagaimana ketaatan itu menjadi sebuah kebaikan untuk kita. Sekian, terima kasih. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.